Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita pada hari ini, Sabtu 15 Oktober tahun 2022. Dan selamat hari Sabat, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Saya juga mengucapkan salam untuk semua pendengar renungan pagi yang telah memberikan komentar pada kolom komentar pada renungan pagi kemarin, yaitu Nakem Indrianti, Herman Official, Balawan Sirang, Liana Melin atau Ibu Liana, Renold Wala, Ibu Nova Papona, Ibu Ivon Mamentu yang berada di Jemaat Kema, kemudian Yana Bisai, kemudian Saudara Mahingkalo, Ibu atau Mem Taime Waromi yang ada di Papua, Jayapura, kemudian Ibu Helena Mamahit, keluarga Bubani Mamahit yang berada di Jelolo, Sweni Linsuk, Rilmi ini tidak tahu nama tetapi ini dari Jajat Rilmi, dan tentu semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Harapan dan doa kami kiranya berkat Allah menaungi kehidupan saudara-saudara sekalian. Pekabaran firman Tuhan kita pagi ini dengan judul Teladan Kristus. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Teristimewa di pagi ini kami akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Teladan Kristus, dan ayat Alkitab Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Belum pernah ada seorang evangelis seperti Kristus. Dahulu ia pemimpin agung di surga, tetapi ia merendahkan dirinya sendiri dengan mengenakan sifat kita, supaya ia dapat menemui manusia di mana mereka berada. Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus sang utusan perjanjian membawakan kabar keselamatan. Kemasyurannya sebagai tabib yang besar tersebar ke seluruh Palestina. Orang sakit datang ke tempat di mana ia akan lalui, supaya mereka dapat meminta pertolongan padanya. Dari sana sini datanglah orang banyak yang rindu untuk mendengarkan perkataannya dan menerima jamahan tangannya. Begitulah ia pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit, raja kemuliaan dalam pakaian kerendahan manusia. Ia menghadiri hari-hari raya besar tahunan bangsa itu, dan kepada orang banyak yang terbawa dalam upacara secara luar, ia membicarakan hal-hal surga, mendatangkan kehidupan kekal ke dalam pemandangan mereka. Kepada semua orang ia membawa harta dari perbendaharaan hikmat. Ia berbicara kepada mereka dengan bahasa yang begitu sederhana, sehingga mereka tidak bisa gagal untuk mengerti. Dengan metode khusus miliknya sendiri, ia menolong semua orang yang sudah dan tertindas, yang susah, dengan kasih karunia yang lembut dan sopan. Ia melayani jiwa yang sakit dosa, mendatangkan kesembuhan dan kekuatan. Pikiran kehidupan Kristus berdiri sebagai pemimpin umat manusia, melayani Bapaknya. Ia adalah teladan akan anak yang menurut dengan segenap hati. Penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini. Ia melayani Bapaknya dengan kasih dalam kerelaan dan kebebasan. Bagi Kristus tidak ada pengorbanan yang terlalu besar, tidak ada pekerjaan yang terlalu berat untuk melaksanakan pekerjaan yang sengaja didatangi untuk dilakukannya. Jadi saudara, Yesus adalah teladan penginjilan itu sendiri. Dia pernah berkata kepada murid-murid di tepi sungai
di tepi sumur Yakub, dia berkata bahwa makananku itu berarti utama, ialah menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang mengutus aku. Dan cara-cara yang Yesus lakukan adalah cara-cara yang sederhana. Tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani, tetapi Yesus memulai dengan memenuhi kebutuhan badani. Jadi Yesus berbaur, Yesus penuhi kebutuhan mereka, Yesus menangkan keyakinan mereka, dan sesudah itu pada akhirnya banyak sekali orang yang menjadi pengikut Yesus. Panggilan kepada kita pagi ini, maukah teladan Yesus ini kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari? Mungkin kita pikir bekerja dalam bidang penginjilan itu terlalu berat, padahal hanya hal-hal sederhana yang kita lakukan. Kita tidak perlu berkhotbah kepada tetangga-tetangga kita, tapi dengan kehidupan kita, lewat kehidupan orang mengenal Yesus, dan itu adalah pekerjaan teladan yang Yesus tinggalkan kepada kita. Maukah kita melaksanakan tugas yang Tuhan mau kita lakukan setiap hari, atau kita memilih untuk tinggal berdiam diri saja, dan pada waktu serangan datang kita mudah untuk jatuh? Mari setia bekerja bagi Tuhan, gunakan semua talenta yang ada pada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kiranya pekabaran ini membawa berkat dalam kehidupan kita semua. Kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini kiranya dapat menguatkan kami semua. Berkati kami hari ini, di hari Sabat Tuhan yang suci, boleh menikmati berkat-berkat hari Sabat. Dan biarlah janji firman Tuhan hari ini kami pelajari, menjadi bagian kami sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Engkau berkati seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada, karena hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.